Shalom, mari kita bersatu hati menundukkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami Tuhan. Kalau sampai sekarang kami masih boleh menikmati berkat-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah kami Tuhan. Amin. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari
hati kami Tuhan. Kami merasakan hadirat di dalam kuasa nama-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku sembah saat ku sembah. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami boleh beribadah. Sekalipun lewat online, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang mengasihi kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau membuka hati, kami mau selalu diajar, dan kami mau selalu belajar dari kebenaran firman-Mu, agar hidup kami semakin berada di dalam perkenanan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya, dengan tema menang atas godaan dosa. Saudara, dalam hidup ini kita baik atau tidak, kita tua atau muda, kita rohani atau tidak rohani, yang namanya godaan itu pasti datang. Ya, namanya godaan itu pasti menghampiri hidup kita. Mau sekuat apapun kita, pasti godaan itu akan datang. Terutama godaan dosa. Tapi ya, kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa menang melawan setiap godaan itu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita ini bisa menang atas setiap godaan dosa. Saya ingin kita sama-sama belajar hari ini dari firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 mulai. Roma pasal 7 ayat ke-19 berkata begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24 berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Iya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Perkataan ini keluar bukan dari seorang pelacur ya. Perkataan ini keluar bukan dari seorang preman atau narapidana. Perkataan ini keluar bukan dari seorang pendosa yang berkata, aku manusia celaka. Perkataan ini keluar dari seorang rasul ya, yang namanya adalah Rasul Paulus.
Dia mengerti benar bagaimana perjuangan untuk melawan dosa itu tidak mudah. Sampai hari ini saya juga menghadapi banyak konseling yang masuk, semua berkata, "Bu, susah sekali untuk keluar dari dosa. Bu, saya rasanya berat, saya rasanya tidak sanggup lagi untuk keluar dari dosa, Bu." Ya, ada begitu banyak orang yang datang, saudara, dan keluhan mereka sama, mereka tidak bisa lepas dari dosa. Rasul Paulus berkata, "Aku ingin melakukan yang baik, tapi yang aku lakukan justru sebaliknya, yang jahat." Ya, dia berkata, "Padahal di dalam hatiku dan batinku ini, aku mencintai hukum-hukum Tuhan." Ya, dia bilang, aku mencintai hukum-hukum Allah, aku menyimpan dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Artinya apa? Di dalam hati Rasul Paulus, dia menyimpan firman Tuhan. Tapi dia berkata, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku ini, aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini adalah sesuatu yang Rasul Paulus alami ketika dia belum mengenal Kristus secara pribadi. Dia ditaklukkan di dalam hukum dosa, dia ditaklukkan pada keinginan dosa, bahkan seluruh anggota tubuhnya ditaklukkan pada hukum dosa. Dia stres dengan hidupnya, dia berkata, "Aku ini manusia celaka. Ya, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Ayat 25, saudara lihat di sana dia bilang apa? Setelah dia bertanya, "Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dari tubuh celaka ini?" Ayat 25 dia berkata, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Bagaimana cara yang pertama agar manusia terbebas dari hukuman dosa dan godaan dosa? Yang pertama, tidak ada lain dan tidak ada bukan apa yang Rasul Paulus katakan pada hari ini bagi kita semua. Dia bilang hanya satu yang pertama yang bisa melepaskan kita semua dari tubuh dosa dan tubuh celaka kita ini, yaitu hanya satu, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa hanya Kristus yang sanggup melepaskan kita dari hukuman dosa? Karena Kristus sudah menjatuhkan hukuman dosa atas dagingnya. Kematian Kristus di atas kayu salib itu membawa kebangkitan kita di dalam Dia, dan itu juga melambangkan kematian kita atas daging. Ya, kita semua harus menang atas dosa, kita harus menang atas daging kita. Ya, sekalipun godaan itu setiap hari datang, bahkan setiap menit, setiap detik dalam hidup kita. Tetapi Rasul Paulus berkata, "Siapa yang bisa memenangkan aku dan melepaskan aku dari tubuh maut ini selain Yesus Kristus Tuhan?" Hanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesuslah bisa membuat seseorang itu bertobat, meninggalkan jalan yang jahat dan berbalik kepada kehidupan dalam kebenaran. Siapa Rasul Paulus yang menulis ini? Dia merasakan dan dia mengalami benar apa yang dia tulis. Mengapa dia bisa menulis sesuatu yang begitu dalam bagi kita semua hari ini, yaitu firman ini? Ya, karena dia adalah orang yang mengalami bagaimana dia bisa menang terhadap dosa, karena dia adalah seorang pendosa. Dia dulu pembunuh, ya, dia adalah seorang yang penghujat. Dia berkata dia seorang yang ganas, bahkan dia menganiaya orang-orang. Itu adalah sebuah kejahatan, belum lagi dosa-dosa yang lain. Orang pasti kalau sudah melakukan dosa itu ada banyak dosa lain. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia bisa berkata, "Ya, aku melupakan apa yang ada di belakangku, aku berlari pada tujuan panggilan surgawi." Rasul Paulus berkata, tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman dosa, dari godaan dosa itu selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sudah melucuti segala keinginan daging di atas kayu salib. Dia menyatakan dirinya, dia menang atas daging kita. Kenapa, saudara? Karena kalau kita mau berkenan pada Tuhan, maka kita harus berhasil mematikan kedagingan kita. Dan Yesus memberikan kita teladan. Dan Yesus yang sudah mengalahkan daging. Dia adalah anak Allah tapi dia juga manusia. Dia bisa dikuasai dosa tapi dia terbukti tidak melakukan dosa. Itu Yesus.
Yang pertama, bagaimana kita bisa menang atas godaan dosa? Ya, kita harus sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita harus sungguh-sungguh membuka hati kita bagi Dia. Kita harus sungguh-sungguh mengundang Kristus masuk dalam hidup kita, mengambil alih seluruh aspek hidup kita, mengubahkan kita sesuai dengan firman-Nya, agar kita bisa menang atas dosa. Yang kedua, saudara, bagaimana kita apa yang harus kita lakukan agar kita menang atas semua godaan dosa? Kalau tadi Rasul Paulus berkata, ya, aku manusia celaka. Dia bahkan berkata, aku benci kepada tubuh celakaku ini karena aku selalu mau melakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku buat. Ya, tetapi apa yang Rasul Paulus katakan, saudara, ya, bagaimana cara dia? Apakah setelah dia menjadi seorang rasul, setelah dia melayani Tuhan, apakah dia tidak jatuh, apakah tidak ada lagi godaan atas dosa dalam dirinya? Ya, dosa akan semakin bekerja, bahkan ketika kita itu mendekatkan diri dengan Tuhan, dosa akan semakin menggoda kita. Tapi ini yang Rasul Paulus bilang, bagaimana cara untuk kita bisa melepaskan diri dari dosa. Ayat 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 mulai dia berkata begini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ayat 27 dia berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Cara yang kedua, bagaimana kita bisa menang terhadap godaan dosa? Tadi kita sudah tahu, yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka Yesuslah yang sanggup memenangkan kita, memberikan kita kemenangan untuk bebas dari hukuman dosa. Pertanyaannya, apakah setelah orang mengikuti Yesus, percaya Yesus, dia bebas dari godaan dosa? Apakah setelah kita menerima Yesus terus kita ini hidup tanpa godaan? No. Godaan selalu ada di mana saja. Di gereja ada godaan, banyak sekali di gereja godaannya. Tapi yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita menang. Dia bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Cara yang kedua untuk kita bisa menaklukkan setiap godaan dosa dalam hidup kita itu apa? Mari latih tubuhmu, saudara. Ya, ayat 25 tadi 1 Korintus 9 dia berkata ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian hanya untuk memperoleh mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Saudara, ya, tidak ada orang yang bisa mendapatkan perkenanan Tuhan kalau dia tidak bisa menaklukkan dan menguasai dirinya sendiri. Musuh terbesar kita yaitu diri sendiri. Ya, bukan orang lain, bukan setan. Setan itu bukan musuh terbesar kita. Setan itu tidak akan pernah mampu membujuk kita, menaklukkan kita di bawah kehendaknya kalau dia tidak membuat kerjasama dan kesepakatan dengan diri kita. Karena itu musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar menaklukkan diri kita, saudara. Ya, ketika orang bisa menaklukkan dirinya, ya, maka dia bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Makanya dalam kitab Amsal dikatakan, seorang yang tidak dapat menguasai dirinya, dia seperti kota yang roboh temboknya. Kota pada zaman dulu itu, tembok bagi sebuah kota berbicara tentang perlindungan. Tembok itu berbicara tentang pagar. Ya, kota itu akan menjadi aman kalau masih ada pagar di sekelilingnya. Nah, Alkitab berkata orang yang tidak dapat menguasai diri itu seperti kota yang temboknya roboh. Mari kita menjadi orang Kristen yang mampu menguasai diri kita, saudara. Bukan terombang-ambing, bukan terbawa arus, tapi kita mau jadi orang-orang yang menguasai diri kita sendiri. Rasul Paulus dengan tegas berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ketika dia belum mengenal Kristus, dia bilang tubuhku ini celaka. Aku ini manusia celaka.
Ada satu kekuatan lain dalam tubuhku yang bekerja dan menaklukkan aku kepada hukum dosa. Tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Dia diberikan kemenangan. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah hidup dalam kemenangan. Bagaimana cara kita mempertahankan kemenangan itu? Terus latih tubuhmu, kuasai dirimu, latih tubuhmu dan kuasai itu seluruhnya. Mari kita melatih mata kita. Mari kita melatih ucapan kita. Mari kita melatih perbuatan kita. Mari kita melatih semua hal-hal yang rasanya berbau dosa dalam diri kita. Ini perlu kita latih. Iya, kalau mata kita ini suka melihat hal-hal yang tidak kudus, mari kita mulai latih dengan melihat hal-hal yang kudus. Membaca Alkitab, mendengarkan khotbah. Harus dilatih. Kenapa saudara? Karena kekristenan itu latihan. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihan rohani itu berguna untuk kehidupan yang kekal. Untuk bisa mencapai perkenanan Tuhan, kita harus melatih hidup kita dan diri kita. Kita harus melatih hidup kita untuk beribadah. Kita harus melatih diri kita untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, saudara. Ya, Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku beritakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Kalau ditolak Tuhan itu sangat-sangat berbahaya, saudara ya. Tetapi mari kita mau berlatih agar kita ini jangan ditolak Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana tadi untuk bisa menang atas godaan dosa? Yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan Dia datang menguasai hidupmu. Yang kedua adalah latihlah dirimu, saudara. Kuasai dirimu dalam segala hal. Ya, supaya apa? Supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Supaya kita ini tidak ditolak kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang atas godaan dosa? Yang ketiga adalah berdoa dan berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yesus memberikan sebuah pesan kepada murid-muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Yaitu dengan berdoa. Orang yang banyak berdoa, dia juga berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Roh memang penurut tapi daging ini lemah. Itu yang Rasul Paulus maksud, aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang jadi. Kenapa? Karena dalam batinnya itu ada hukum Tuhan. Tapi daging ini bertentangan dengan hukum Tuhan. Daging kita ini tidak akan pernah rela melakukan kehendak Tuhan. Karena ingat, dalam diri manusia itu ada keinginan daging. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan, rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging kita. Tapi barang siapa yang hidup menurut daging, dia akan mati binasa. Tapi jika oleh Roh engkau matikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Makanya ayat ini berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, mari kita sadari bapak-bapak, jangan sampai berulang kali jatuh dalam perselingkuhan. Ya, kenapa? Karena roh memang penurut tapi daging kita ini lemah. Salah satu cara untuk kita ini bisa berjaga-jaga adalah apa? Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Orang yang menguasai diri tadi itu diawali dengan mengenali siapa dirinya. Tidak ada orang lain yang bisa mengenali saudara selain diri saudara sendiri. Tidak ada pendeta hebat, nggak ada psikolog hebat. Yang ada itu Anda sendirilah yang bisa mengerti diri Anda. Mari kita tahu dan belajar tentang diri kita. Oh, aku ini tuh ya sukanya jatuh dalam dosa itu kalau misalnya aku lagi stres itu aku suka pikirannya macam-macam, Bu. Saya banyak tuh dapat konseling ya. Bu, kenapa ya? Saya kalau stres itu larinya pengen lihat film porno ya. Ada bapak-bapak, saya tuh kalau stres di rumah, Bu, berantem sama istri, saya larinya ke tukang panti pijet. Ya, mari kenali dirimu.
Sehingga ketika engkau kenali dirimu, oh aku ini sering jatuh waktu stres. Nah ketika engkau stres, jangan menyendiri, cari teman untuk berbagi. Ya, atau dekatkan diri dengan Tuhan. Ketika engkau stres, dengerin banyak khotbah. Itu artinya engkau mengenali dirimu dan engkau berkuasa atas dirimu dan engkau bisa menaklukkan dirimu sendiri. Jangan tunggu, oh saya ini harus minta ini. Enggak, kenali dulu dirimu. Ya saya itu jatuh itu waktu sendiri, saya sering kali ketika sendiri itu jatuh. Ya pikirannya kemana-mana lalu akhirnya mulai lihat-lihat gambar yang gak benar. Kenali dirimu saudara, kitalah yang paling mengerti diri kita. Makanya saya selalu berkata gak ada orang lain bisa tolong. Engkaulah yang harus mengenali dirimu. Kapan kamu paling merasa gampang tergoda untuk melakukan dosa, kenali. Saya Bu kalau mulai stres sukanya larinya ke rokok Bu, akhirnya saya merokok lagi. Ya, jadi ketika engkau sudah mulai banyak tekanan, datang ke hadirat Tuhan. Kendalikan dirimu, ya. Kenali kelemahanmu. Hari ini saya minta saudara agar kita ini bisa menang dari godaan dosa. Mari kenali kelemahan-kelemahanmu. Ada orang yang lemah dalam hal seks, ada yang lemah dalam hal uang. Ya, sehingga bisa jatuh berbuat dosa. Ada yang lemah dalam apa lagi? Ya, rasa gila hormat. Ada loh orang-orang itu yang pengen dihormati saudara. Ini juga dosa. Ya kalau nggak dihargai itu marah. Di gereja banyak tuh. Saya tuh udah begini ndak dihargai loh. Saya tuh udah begini ndak. Ya mari kita bertobat saudara ya. Dan kita mulai mengenali diri kita. Waktu kita mengenali diri kita itu akan membantu kita untuk gampang keluar. Dosa mana yang paling berbahaya bagi saya? Dosa mana yang paling gampang tergiur? Apakah pornografi? Apakah macam-macam? Ya, kesombongan, iri hati, dendam atau apapun. Ya, mari kenali dirimu sendiri dan firman Tuhan berkata, ya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Roh memang penurut tapi daging kita ini lemah. Ya, dan karena itu saudara kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan, kita membutuhkan ya kasih karunia Tuhan untuk bisa menjalani hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Saudara, apakah Bu kalau saya sudah dekat dengan Tuhan, saya sudah baca firman, apakah saya masih bisa jatuh dalam dosa? Dan kalau saya jatuh dalam dosa Bu, ya apakah Tuhan sudah tidak menerima saya? Apa yang harus saya lakukan? Ya saudara, Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab apa? Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus pun pernah merasakan bagaimana dicobai. Tetapi dia terbukti tidak berbuat dosa. Saudara, hari ini kalau ada di antara saudara yang sudah terlanjur jatuh, atau hari ini engkau masih terikat dalam dosa-dosa tertentu, jangan menyerah. Banyak yang datang kepada saya bertanya, Bu, apakah Tuhan masih mau menerima saya? Apakah Tuhan masih menerima saya kembali? Saya bilang, Tuhan selalu menerima orang yang mau bertobat. Dia gak pernah hitung berapa banyak kali engkau jatuh. Dia selalu tunggu kapan engkau mau kembali untuk datang berbalik kepada dia. Kenapa? Karena imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan segala kelemahan dan perjuangan kita melawan semua godaan dosa. Yesus pernah mengalaminya, tapi dia terbukti tidak berbuat dosa. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah. Biar kita mau terus semangat mencari Tuhan. Biar kita mau terus semangat berjuang. Sampai akhir Tuhan. Kami mau berjuang hingga kami menang. Apakah arti kekudusan bagi saudara dan saya? Kekudusan bukan berarti kita gak pernah bikin dosa lagi. Kekudusan itu bukan berarti wah dia hidup kudus terus. Wah dia itu sudah melayang. Saudara, orang yang hidup kudus itu tidak dilihat dari
ya tidak dilihat dari wah dia kudus banget ya pasti dia udah gak berbuat dosa. Enggak, kekudusan itu berarti ada usaha dari diri kita untuk terus berjuang hidup dalam perkenanan Tuhan. Apakah masih bisa jatuh? Yes, kita masih manusia. Tapi Tuhan menghargai perjuanganmu untuk terus mengejar perkenanannya. Tuhan terus menghargai usahamu untuk datang pada Dia. Kenapa? Karena untuk memperoleh keselamatan itu Tuhan sudah berikan kita gratis. Namun ada usaha dari kita untuk terus mengejar perkenanan itu. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah. Tetaplah berjuang sampai di garis akhir. Sehingga satu saat Tuhan datang. Kapan iman kita menjadi sempurna? Waktu Tuhan datang. Dan Dia melihat usaha kita dan Dia berkata, aku berkenan kepadamu anakku yang kukasihi, masuklah ke dalam pintu ini dan duduklah makan bersama-sama dengan aku sehidangan. Disitulah kita baru dinyatakan sebagai orang-orang yang imannya disempurnakan. Saat ini belum ada yang sempurna. Apakah saya sudah sempurna? No. Saya masih bisa jatuh dalam dosa, saya masih bisa berbuat dosa. Kalau saya tidak berdosa berarti saya pendusta. Tetapi Tuhan melihat niat saya untuk terus berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan melihat niat saudara untuk terus berjuang hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu Tuhan kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari godaan dan cobaan. Namun kami juga percaya Tuhan memberikan kami kemenangan, Tuhan memberikan kami kuasa untuk menang atas setiap dosa kami. Karena itu Bapa, kami mau terus berjuang bersama dengan Engkau. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Engkau dapati kami semua layak di hadapan-Mu Tuhan dan Engkau menyatakan kami sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Ini hidup kami Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu datang dan berserah hanya kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau melatih hidup kami untuk terus melakukan firman Tuhan. Karena kami percaya ada berkat mengikuti setiap orang-orang yang mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih buat segala kebenaran, kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan melihat perjuangan kami untuk melawan setiap godaan dosa. Dan kami tahu juga dan percaya kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah di dalam kami. Bukan karena kuatan gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Kami mau dilepaskan dari setiap ikatan dosa. Bahkan kami mau menang untuk mengatasi setiap godaan dosa di hidup kami. Terima kasih Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus mampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami percaya kami adalah pemenang bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin.